Selamat pagi, saya Heni Triana Hasibuan, seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang PDD UKT-PT, yaitu persepsi diri dosen, unjuk kerja, tridharma, perguruan tinggi di bidang pengajaran. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah statistik bisnis. Mata kuliah statistik bisnis ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi pada semester 1. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah proses pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Assessment merupakan proses akhir pemberian nilai kepada mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci tentang mata kuliah statistik bisnis. Selamat mengikuti. Terima kasih. Selamat pagi, berikut saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah statistik bisnis. Statistik bisnis ini, jumlah SKS-nya sebanyak 3 SKS, ditempuh oleh mahasiswa semester 1 di semua jurusan, yaitu jurusan akuntansi, jurusan manajemen, dan jurusan ilmu ekonomi. Adapun CPL Prodi, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menguasai konsep tentang metode penelitian. Yang kedua yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Sedangkan deskripsi mata kuliah statistik bisnis ini, mata kuliah ini membahas tentang penggunaan metode statistika, serta model-model ekonomika dalam analisis kuantitatif yang diaplikasikan di bidang bisnis, ekonomi, dan manajemen. Pokok materi mata kuliah ini meliputi ruang lingkup mata kuliah statistik bisnis, terdiri dari pendahuluan, yaitu tentang pengertian statistik, distribusi frekuensi, ukuran nilai sentral, ukuran letak, ukuran penyebaran, ukuran kemencengan, dan keruncingan suatu distribusi, analisis deret waktu, analisis regresi, analisis korelasi sederhana, dan juga angka indeks. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah statistik bisnis ini yaitu mahasiswa akan belajar memetakan permasalahan fenomena ekonomi berdasarkan teori yang ada, yang dinyatakan dengan model persamaan matematika, dan digunakan kriteria statistik untuk menganalisis permasalahan. Tujuan khusus daripada mata kuliah statistik bisnis yang pertama, pengenalan terhadap metode statistik serta aplikasinya. Yang kedua, menggunakan software analisis statistik untuk menguji, mengevaluasi, dan menganalisis model statistika dan ekonomika. Yang keempat, menganalisis model ekonomika dengan menggunakan data di lapangan. Media pembelajaran ada terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint. Sedangkan perangkat kerasnya terdiri dari laptop itu sendiri, kemudian ada flash disk, LCD, proyektor, dan papan tulis. Buku yang dipergunakan sebagai referensi, ada 3 buku wajib yang dipergunakan. Yang pertama, karangan Berenson, Mark, and David M. Levin, Basic Statistics, Concept and Application, edition ke-6, New Jersey Prentice Hall, tahun 1996. Yang kedua, McLeaf, GT, VG Benson, and Tessin-Chitz Statistics for Business and Economic, edisi ke-11, New Jersey Person Prentice Hall in Company, tahun 2011. Yang ketiga, buku dalam bentuk bahasa Indonesia, yaitu karangan dari Nata Wirawan, Cara Mudah Memahami Statistik Ekonomi dan Bisnis. Buku 1, Statistik Deskriptif, edisi ke-4, Denpasar, Carrara, tahun 2016.
Metode penilaian pada mata kuliah statistik ini yaitu UTS-nya sebesar 20%, UAS-nya sebesar 20%, tugas individu dan presentasi, termasuk juga di dalamnya presentasi sebesar 20%, kemudian tugas kelompok 20%, keaktifan dan partisipasi di dalam kelas sebesar 20%. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk pencapaian nilai kepada mahasiswa. Jadi apabila mahasiswa ini sudah penilaiannya di luar daripada UTS dan UAS ini sebanyak 60% dibandingkan dengan UTS dan UAS-nya sebesar 40%. Begitu penjelasan saya tentang mata kuliah statistik. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. Nilai sentral itu apa ya sentral? Nilai sentral itu pusat berarti ya. Nilai sentral yang kita bahas di sini apa saja yang kita bahas? Modus, media, rata-rata. Diartikan juga sebagai model gitu ya. Nah, di pendahuluannya. Jadi kalau kita melihat gambarnya, jadi salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Jadi urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk kita bisa mengetahui berapa nanti mediannya. Gitu. Jangan sembarangan kalian misalnya diurutkan, kalian kita hitung aja, oh dia berarti di posisi yang segini salah. Jadi harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mencari median. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada sudah kelompoknya di sini? Berarti ini rumus yang harus kalian hafal. Ya. Ini rumus yang harus dihafal. Median sama dengan LO. LO itu adalah batas bawahnya. Batas bawah median di kelas median itu. Tambah C itu apa? C itu lebarnya kelas. 80, 81 sampai dengan 90, 91 sampai dengan 90. Nah, kemudian kita tentukan berapa frekuensinya. Ya, berapa. Mediannya dulu kita tentukan. Letaknya di mana mediannya? Kelas mediannya di sini. Berarti kita menggunakan titik tengah atau titik tepi? Tepi kelas apa titik tengah? Tepi kelas. Bagaimana cara mencari tepi kelas? Yang atas bawah dengan atas batas dibagi 2 rata-ratanya. Kemudian kita tentukan tadi sudah batas tepi batasnya di mana mediannya itu berada. Di mana mediannya itu berada. Ya, per 2 dikurangi 23. 23 ini apanya? Ini dia. 23 di sini di mana mediannya itu berada. Atau itu frekuensinya. Kalau yang sudah dia berkelompok, dan kita cari aja mana yang paling banyak frekuensinya. Disitulah titik modusnya. Sudah kita bisa menentukan titik modusnya, baru kita cari berapa modusnya. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik maupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Beberapa kemungkinan tentang modus nih, gitu ya. Oke, kalau sekarang yang paling banyak muncul. Meskipun suatu gugus data mungkin saya tidak memiliki modus, namun pada suatu distribusi data kontinu, modus dapat ditentukan secara analisis. Sama semuanya, tidak ditemukan modus, tapi masih bisa dianalisis sehingga bisa ditemukan berapa modusnya. Untuk gugus data yang distribusinya simetris artinya
yang miring ke kanan. Nah, jadi kalau gambarnya bentuknya seperti ini. Hubungan antara ketiga 50% penduduk sebuah desa berumur 70 tahun atau lebih. Ini kita disuruh menentukan apakah rata-rata hitung, median, atau modus. Kira-kira apa? 50% penduduk sebuah desa berumur 70 tahun. 50%. Tengah. Median udah 50%. Jelas artinya itu median. Yang kedua, pendapatan per kapita penduduk sebuah kecamatan di Bali 32,5 juta per tahun. Kemudian, pada saat pelelangan, suatu barang nilai penawaran terbanyak. Kemudian soal berapa? 42 tadi tugas. Nanti yang pengen presentasi. Kemudian soal 43 ini rata-rata dan kita cari mediannya. Mediannya dulu berarti ya, kira-kira mediannya di angka berapa? Ini kan cuma 5. Urutkan dulu mana yang paling kecil, baru yang paling besar. Tahun berapa? 2017. Kalau rata-ratanya kita tinggal tambahkan saja ya. 130,2 ditambah 120,65 ditambah 129,18 ditambah 135,9 ditambah 144,9. Kita bagikan berapa? 5. Kita bagikan 5. Pintar. 44 tugas. 45 tugas. 45 sekarang. Menurut Bank Dunia, nilai utang luar negeri dalam US dollar 6 negara. 6 negara. Itulah rata-ratanya katanya. Ya sudah, kalau rata-ratanya berarti kita tambahkan semua. Kemudian kita bagi berapa? 6. Kemudian mediannya berapa mediannya? 4. Ini 6. Ini kan kita urutkan dulu ya, mana yang paling kecil ke yang paling besar. Siapa yang mau ke depan? Silakan. Berapakah debat yang lain tidak bisa?
470. Ada yang beda? Sama semua? Ya. Oke. Maupun rata-rata hitung dari suatu sampel rata-rata sebuah populasi dengan ukuran tertentu atau MI kapital. Dapat dihitung dengan dua cara, yaitu rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Dan rumus rata-rata sampelnya itu adalah X bar sama dengan sigma FIMI per N, dan rumus rata-rata populasinya adalah mu sigma FIMI per N kapital. Yang X barnya adalah rata-rata sampel, N kecil adalah ukuran atau banyak anggota sampel, ini adalah rata-rata populasi, N kapitalnya yaitu ukuran atau banyak anggota populasi, M punya nilai tengah kelas yang ke I, dan FI frekuensi kelas yang ke I. Lalu ada contoh soal rata-rata hitung sederhana yang sudah dikelompokkan. Hasil penelitian tahun lalu tentang lama meminat 50 orang Wisman itu sampel acak yang berkunjung ke Bali dalam tabel berikut. Hitunglah rata-rata dalam meminat 50 orang Wisman tersebut. Dapat yang sudah yang soalnya. Uang yang dibelanjakan sebanyak 150.000 dengan rincian 50.000 diberikan bawang merah di lokasi pertama dengan harga 2.500 per kilogram, dan 50.000 diberikan bawang merah di lokasi kedua dengan harga 3.000 per kilogram. Misalnya lagi sebesar 50.000 diberikan bawang merah di lokasi ketiga dengan harga 2.000 per kilogram. Berapa rata-rata harga per kilogram bawang merah tersebut? Untuk yang itu adalah lokasi pertama, yaitu 50.000 dibagi 2.500 sama dengan 20 kilogram. Lalu yang kedua adalah lokasi kedua, yaitu 50.000 dibagi 3.000 sama dengan 16,67 kilogram. Lokasi ketiga dari 50.000 dibagi 2.000 sama dengan 25 kilogram. Lalu ditambahkan semuanya 20 kilogram tambah 16,67 kilogram tambah 25 kilogram sama dengan 61,67 kilogram. Lalu rata-ratanya dengan uang